Bab 401, Hong Ying bangun. Dengan metode rahasia keluarnya darah, dia sekarat dan hanya memiliki satu napas tersisa. Din Tiansu menggunakan pil terbaik yang tak terhitung jumlahnya untuk menggantung hidup Hong Ying. Orang yang mengetahui metode rahasia ini tidak dapat dihitung dengan 5 jari, tetapi mereka semua adalah orang yang sangat penting di Tiansu dan Tiansu. Dalam 100 tahun terakhir, Hong Ying adalah orang pertama yang menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri. Oleh karena itu, Din Tiansu sangat ingin mencari tahu siapa yang sangat menyakiti Hong Ying. Fu Linshan, Fu Linsuang, atau Mu Jingyuan, atau mereka semua bergabung dan memiliki andil. Namun, Din Tiansu tidak pernah menyangka, dia menatap Hong Ying dengan kaget. Apa katamu, Jun Jiu? Hanya saja Jun Jiu hampir membunuhmu. Bagaimana ini mungkin? Dia menerobos ke tingkat kelima guru spiritual dengan mataku sendiri. Tapi ketika dia bertarung denganku, dia sangat menakutkan. Hong Ying duduk memegangi dadanya, menatap Din Tiansu dengan serius dan berkata. Din Tiansu mengerutkan kening dan berkata, Jun Jiu tidak dapat menggunakan harta itu. Harta itu hanya dapat digunakan oleh guru spiritual yang hebat, dan dia tidak cukup memenuhi syarat. Petik 2. Lalu bagaimana mungkin dia? Hong Ying bingung. Dia masih bisa mengingat dengan jelas betapa menakutkan dan jahatnya Jun Jiu saat itu. Tempat di mana tangan dan kaki tergores oleh bayangan masih terasa sakit, dan Hong Ying merasa kesurupan bahwa darah di tubuhnya masih mengalir keluar. Itu sangat dingin sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menekuk lutut dan memeluk dirinya sendiri. Jun Jiu terlalu menakutkan. Berapa usianya? Hingga 15. Tapi itu sangat menakutkan. Hong Ying dapat yakin bahwa Fu Linshan dan yang lainnya tidak dapat dibandingkan dengannya. Mungkin hanya ketika kakak laki-lakinya kembali, dia bisa berurusan dengan Jun Jiu. Mengangkat kepalanya, Hong Ying menatap Din Tiansu dengan mata ganas dan kesal dan berkata, Tuan, Anda harus membunuh Jun Jiu. Jika dia besar nanti, dia pasti akan menjadi musuh tahanan surgawi kita, khawatir. Sekarang Jun Jiu seperti tikus yang menyeberang jalan dan semua orang berteriak dan memukulinya. Dia tidak akan bisa melarikan diri lama. Selama dia muncul, Wei Sihui juga akan membunuhnya dengan tangannya sendiri sebagai kakak laki-lakinya King Yu dan Tian Wuzong. Menyiangi akarnya, tidak meninggalkan siapapun. Petik 2. Kata-kata dingin dan gelap Din Tiansu membuat rambut berdiri di punggung mereka yang mendengarkan. Hong Ying tersenyum, sangat puas. Dia hanya marah karena dia terluka terlalu parah, kalau tidak dia akan membunuh Jun Jiu sendiri. Tapi dia juga bisa menasihati guru, pasti sangat keren menggunakan ribuan siksaan pada Jun Jiu. Hong Ying tersenyum kejam, menantikan ide jahat di hatinya. Tiba-tiba, Dekan Tiansu berkata, Hong Ying, kakak seniormu kembali. Dia sekarang memantau Akademi Taichu. Kakak senior kembali. Hong Ying sangat gembira, dengan kakak senior di sini, bahkan jika Jun Jiu memiliki sayap, dia bisa terbang jangan keluar dari telapak tangan kami. Tuan, yakinlah, kakak senior pasti akan menangkap Jun Jiu kembali. Petik 2. Baiklah, kami akan menunggu dan melihat guru. Din Tiansu menyeringai muram. Di hutan 20 mil di luar kota Taichu. King Yu tidak setuju tetapi tidak berdaya. Dia memandang Jun Jiu dan berkata, Saudari junior, aku tidak bisa menghentikanmu. Tapi tolong lindungi dirimu. Jangan impulsif. Ingatlah untuk mendiskusikan apa yang harus kamu jawab terlebih dahulu. Mo Yue sekarang, ketika mereka meninggalkan hutan, tawanan langit itu mati seperti orang buta dan tidak melihat mereka sama sekali. Mereka masih mengepung dan menjaga hutan, tetapi mereka tidak tahu bahwa mereka telah lama pergi dan kembali ke sekitar kota Absolute Beginning. Sekarang Jun Jiu akan memasuki kota Taichu melalui penguasa kota Taichu, dan bertemu dengan Dekan Taichu. Memikirkan hal ini, King Yu mau tidak mau. Aku tidak bisa berhenti bertanya lagi, saudari muda, meskipun penguasa kota Taichu memakan pil boneka mayat, apakah itu benar-benar dapat diandalkan dan aman? Lalu menatap Mo Yue, ekspresi King Yu berubah beberapa kali dengan rumit, dan dia berkata, Tetua Mo, aku akan menyerahkan adik perempuanku kepadamu. Jika ada bahaya, jangan dengarkan dia, bawa saja dia kembali. Mo Yue menundukkan kepalanya dan melihat Xiang Jun Jiu, dia mengaitkan sudut bibirnya dengan senyum sinis dan provokatif. Dia berkata dengan dominan, dengan saya di sini, Xiao Jiwer tidak akan berada dalam bahaya.
Kemudian dia merasa lega. King Yu menghela nafas lega, dan berpikir tanpa daya bahwa setidaknya saudari junior akan aman, dan untuk menggoda mereka, akan lebih baik jika saudari junior tidak menderita. Dia telah melihatnya, melihat Jun Jiu dan Mo Yue pergi. King Yu kembali ke tempat persembunyian baru mereka. Saya harap semuanya berjalan dengan baik, adik kecil. Setelah berjalan keluar dari hutan, Jun Jiu mengenakan jubah tambahan. Sekelompok orang di luar hutan sedang menunggu Jun Jiu. Mereka adalah penjaga pribadi Suge King, penguasa kota di masa-masa awal, dan mereka diperintahkan datang ke sini untuk menjemput Jun Jiu. Mereka tidak tahu identitas Jun Jiu. Pada awalnya, penguasa kota memerintahkan, tetapi mereka tidak berani bertanya lebih banyak. Setelah memberi Jun Jiu seekor kuda, tim berangkat ke kota Taichu. Jun Jiu bergabung dengan tim penjaga City Lord of Absolute Beginning, dan dengan mudah memasuki City of Absolute Beginning yang dijaga ketat. Dia mengikuti para penjaga ke rumah tuan kota. Suge Hunping mundur dari semua orang, dan setengah berlutut di depan Jun Jiu. Suge Hun telah melihat tuannya. Bangun, saya ingin Anda mengirim pesan ke Dekan Taichu, apakah Anda sudah melakukannya? Suge Hun mengangguk, dan berkata, menurut perintah Tuan, lokasi diatur di sebuah halaman di danau barat kota Taichu. Di sana tempat itu bukan milik siapapun, dan jauh dari jalan. Tidak akan diketahui. Bagus. Petik 2. Suge Hun berkata lagi, Tuan, ada orang mati dari tahanan surga yang muncul di kota Taichu baru-baru ini. Tahanan langit pasti mengawasi kota Taichu, harap berhati-hati, Tuan. Jun Jiu tidak terkejut dengan ini. Din Tiansu ingin merebut hatinya, tetapi ini jauh lebih serius daripada Din Taichu. Apakah itu harta rahasia di tangannya atau kunci waktu? Din Tiansu tidak akan membiarkannya pergi. Kematian Penatua Agung di awal waktu ini adalah tanda menggunakan topik untuk bermain. Tapi siapa yang akan menang? Kita lihat saja. Jun Jiu, lanjutkan awasi situasi di kota Taichu. Segera beritahu aku jika ada masalah, dan jangan kirim seseorang untuk memanggil. Cukup panggil pikiranmu dan beritahu aku, dan aku akan mendengar. Mayat Puppet Pill bukan hanya kontrol, tapi obat mujarab ada juga anak Ibu Gu. Tubuh Suge Hun adalah anak Gu, dan Ibu Gu ada di tangan Jun Jiu. Dalam jarak tertentu, Jun Jiu dapat mengetahui berita penguasa kota awal mutlak melalui Ibu Gu. Melalui ini juga Jun Jiu tahu bahwa Suge Hun belum terungkap, jadi dia memerintahkannya untuk menyebarkan berita tersebut. Suge Hun menerima perintah itu dengan hormat. Jun Jiu meluruskan tudungnya, berbalik dan berjalan keluar. Dia mengangkat kepalanya sedikit. Melihat Mo Yue memeluk Xiao Wu di atas pohon tinggi, bersandar di sana dengan sikap malas dan jahat. Dia mencubit telinga Xiao Wu di antara jari-jarinya untuk bermain. Artinya, Xiao Wu masih tidur. Kalau tidak, Mo Wuyu tidak akan menjadi Xiao Wu jika dia tidak mencakar kaki Mo Wuyu ketika dia bangun. Jun Jiu mentransmisikan suaranya ke Mo Wuyu. Aku akan pergi ke Danau Barat untuk menemui Dekan Taichu. Oke, Xiao Wu dan aku akan menemanimu secara rahasia. Mo Wuyu memegang kaki Xiao Wu dan melambaikannya ke Jun Jiu. Sudut mulutnya melengkung. Jun Jiu menurunkan tudungnya dan berjalan menjauh dari rumah tuan kota. Bab 402. Di Danau Barat kota Taichu, Jun Jiu menemukan halaman yang diatur oleh penguasa kota Taichu. Sepertinya sudah lama tidak ada yang tinggal di sini. Rumput liar ditumbuhi rumput di halaman, dan tanaman merambat yang rimbun bergelantungan di pepohonan. Hanya gazebo di dekat Danau Barat yang dibersihkan dan perangkat teh ditempatkan. Dari sudut pandang ini, Suge Hun melakukan pekerjaan dengan baik. Jun Jiu membuat teh dengan perlahan dan anggun. Dia percaya bahwa setelah menerima pesannya, Din Taichu pasti akan datang. Sabar saja sekarang. Tapi sambil menunggu, Jun Jiu mengobrol dengan Mo Yue dalam kegelapan. Tidak berdaya, dia bertanya pada Mo Yue berapa lama waktu yang dibutuhkan Xiao Wu untuk bangun. Tertidur seperti ini setiap hari, meski bisa diinjak-injak sesuka hati, tapi Jun Jiu masih merindukan Xiao Wu yang lebih lincah dan terpental. Sudut mulut mengangkat pesona jahat, dan suara gerah menyebar ke telinga Jun Jiu seperti suara menyihir. Xiao Wu terlalu lambat dalam menyempurnakan kekuatan. Xiao Jiwer ingin dia bangun dengan cepat, dan itu cara yang baik untuk berkultivasi ganda denganku. Dinding dengan marah. Jun Jiu balas menggoda. Suara Mo Yue tiba-tiba menjadi tak berdaya. Sepertinya posisi Xiao Wu di hatimu lebih penting daripada milikku. Petik 2. Tentu saja. Ayo dulu.
mengerti. Xiao Hu telah bersamaku selama lebih dari 10 tahun, kamu. Sepertinya baru setahun tidak ada bandingannya. Mo Yue tersedak, tidak tahu harus berbuat apa di wajahnya. Dia adalah kaisar jahat yang agung, tetapi suatu hari dia bahkan tidak bisa dibandingkan dengan seekor kucing. Kecemburuan di hatinya terbalik, Mo Yue dengan dingin melirik Xiao Hu di pelukannya, dan ragu-ragu untuk membuangnya. Tapi ketika dia melihat ke atas dan melihat nostalgia di alis Jun Jiu, pikiran Mo Yue menghilang. Mata emasnya berbinar, dan dia bertanya dengan nada rendah, jadi, jika kamu ingin menikah dengan Xiao Jiwer, kamu harus menyetujui Xiao Hu dulu, kan? Ya, Jun Jiu mengangguk sambil tersenyum. Di kehidupan sebelumnya, dia tidak memiliki kerabat, tidak ada teman baik yang bisa dia percayai, dan hanya Xiao Hu yang ada di sisinya. Xiao Hu lebih berarti baginya daripada keluarga. Jun Jiu yang menjawab Mo Yue dengan santai tidak menyangka bahwa jawabannya sepertinya membuat Mo Yue tiba-tiba tercerahkan. Jika Anda ingin Jun Jiu bertanggung jawab alih-alih melarikan diri setelah menggoda, Anda harus berurusan dengan Xiao Hu terlebih dahulu. Tapi menatap Xiao Hu, Mo Yue merasa sedikit jijik. Terlihat seperti kucing di permukaan, tetapi bagaimana harimau putih yang sebenarnya bisa mengatasinya? Bagaimana kalau mengirimkan selusin bantal kulit harimau putih? Jun Jiu, apakah Anda mencoba untuk memperbaiki Xiao Hu, atau Anda mencoba menakutinya sampai mati? Saat mengobrol, hembusan angin bertiup, dan gerakan menuang teh Jun Jiu sedikit terhenti. Dengan aroma teh yang meluap, dia merasakan bahaya. Mendongak, Jun Jiu melihat daun-daun berguguran beterbangan di halaman. Orang-orang datang, memanggil, sehelai daun jatuh terbang melintasi udara, menyapu pipi Jun Jiu dengan berbahaya, dan tenggelam tajam ke pilar gazebo. Bukan pembunuh, tapi pencegah. Orang yang datang jelas bukan Dekan Taichu. Tidak kewalahan oleh ancaman jatuh daun, Jun Jiu berbalik untuk melihat dengan acuh tak acuh dan tenang. Pengunjung itu menginjak daun-daun berguguran yang beterbangan di langit, dengan daun willow tipis di antara jari-jarinya. Dia mendekat dari kejauhan, dengan senyum berbahaya di matanya, dia menatap Jun Jiu dengan santai. Jun Jiu belum pernah melihat pria ini sebelumnya, tapi dia bisa merasakan bahaya pada pria itu. Dia jauh di belakang Mo Yue, tapi membunuhnya itu mudah. Siapa dia? Memanggil. Dengan jentikan ujung jarinya, daun willow tipis berubah menjadi senjata tajam tersembunyi dan melewati pipi Jun Jiu. Trik yang sama, tetapi menjadi menakutkan karena niat membunuhnya. Tapi Jun Jiu masih bergeming, pria itu mengangkat alisnya dan tersenyum saat melihat ini. Apakah kamu tidak takut? Aku hanya perlu sedikit menjauh, dan aku bisa merusak wajah terataimu yang menakjubkan. Petik 2. Sedikit, dan kamu tidak akan bisa menyakitiku. Kata-kata dingin itu sembrono dan ceroboh. Mendengar kata-kata Jun Jiu, pria itu mengangkat alisnya dan menyipitkan matanya. Menyipitkan mata, dia berhenti, dan tersenyum, sangat gila. Jun Jiu, siapa kamu? Dia bertanya siapa pria itu, tapi Jun Jiu tidak menyangka pria itu akan mengaku dengan tulus. Ratusan pesan melintas di benaknya. Jun Jiu berspekulasi tentang identitas pria itu. Saya belum pernah mendengar karakter ini di Akademi Taichu. Dia bukan dari Akademi Taichu, begitu pula Akademi Sixiao. Itu hanya Tiansu. Tapi selain Hong Ying, siapa lagi yang ada di Tiansu? Jun Jiu masih tahu terlalu sedikit tentang ketiga perguruan tinggi itu, dia sedikit mengernyit. Pria itu berjalan menuju Jun Jiu lagi, tekanannya melonjak dengan setiap langkah, mendekat dengan ganas seperti geraman serigala rakus. Jika itu orang lain, dia akan ketakutan setengah mati. Tapi Jun Jiu masih berdiri di gazebo, cantik memukau, sedikit mengernyit hanya ingin tahu tentang identitasnya. Melihat reaksi Jun Jiu, senyum pria itu semakin dalam. Dia berkata, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Xing Luo Chen, orang yang akan mengirimmu ke neraka. Petik 2. Xing Luo Chen. Aku belum pernah mendengarnya. Senyum di sudut mulut Xing Luo Chen membeku, dan matanya langsung menjadi gelap dan menjadi gila. Belum pernah mendengarnya. Kamu bahkan tidak mengenalku. Momentum berubah, dan daun-daun berguguran yang beterbangan di halaman semuanya menghadap Jun Jiu dalam sekejap, seperti senjata tersembunyi yang siap digunakan. Jun Jiu melirik ringan, dan berkata dengan dingin, apakah kamu terkenal? Petik 2. Tentu saja, tidak ada murid di 3 perguruan tinggi besar yang tidak takut padaku. Tapi kamu tidak tahu, aku memaafkanmu sekali. Lagi pula,
sudah berapa lama kamu di 3 perguruan tinggi besar? Beberapa bulan, kata Xing Luochen sambil mencibir. Bersandar padanya, Jun Jiu sampai pada suatu kesimpulan. Ini adalah pria yang sangat sombong dan mementingkan diri sendiri. Berbahaya dan tidak dapat diprediksi. Xing Luochen melanjutkan, Jun Jiu, saya tidak berharap Anda berani memasuki kota Taichu, dan bahkan ingin bertemu dengan Dekan Taichu. Saya menghargai keberanian Anda untuk mencari kematian, jadi saya berencana memberi Anda kesempatan agar Anda bisa mengerti betapa kuatnya aku. Jun Jiu, apakah ada yang salah dengan orang ini? Melihat Xing Luochen berjalan ke arahnya selangkah demi selangkah, mengulurkan tangan untuk menyisir rambutnya. Jun Jiu melangkah mundur dan membuka jarak, ceritakan tentang apa yang disebut kesempatanmu. Aku akan memberimu 2 cara. Mulai sekarang, aku akan membiarkanmu pergi. Aku akan datang untuk menangkapmu dalam 1 jam. Jika aku menangkapmu, kamu pasti akan mati. Dan sebelum kamu mati, kamu harus menikmati beberapa trik khusus adik perempuanku. Hong Ying, kamu harus ingat bahwa dia tidak pernah melupakanmu. Dia ingin mencoba siksaan yang tak terhitung jumlahnya padamu. Itu ternyata kakak senior, Hong Ying. Jun Jiu tanpa ekspresi, bagaimana dengan cara kedua? Jika aku tidak menangkapmu dalam 1 jam, maka selamat, kamu telah memenangkan kesempatan untuk hidup. Tapi itu tidak mungkin. Xing Luochen mencibir, angkat dagumu dengan arogansi. Tidak ada yang pernah melarikan diri darinya. Dia mengungkitnya karena dia suka melihat wajah sekarat mereka ketika mereka bermain dengan kehidupan manusia. Sangat menarik dan menyenangkan. Jun Jiu menambahkan 2 label ke Xing Luochen, cabul dan narsisme. Benar saja, itu bukan keluarga, dan tidak masuk divisi. Hong Ying adalah algojo wanita yang kejam dan berdarah, dan kakak laki-lakinya adalah seorang narsisis mesum. Dengan dingin mengerucutkan bibirnya, Jun Jiu menatap Xing Luochen. Xing Luochen, apakah kamu pernah merasakan rasa kegagalan? Tidak. Oh, lain kali kita bertemu, kamu bisa memberitahuku bagaimana rasanya gagal. Tidak masalah jika kamu lupa, kamu ditakdirkan untuk gagal ketika kamu bertemu denganku. Aku telah gagal berkali-kali. Jun Jiu mengambil langkah, berjalan mengitari Xing Luochen dan pergi. Xing Luochen tersenyum dengan jijik, dan sama sekali tidak mengingat kata-kata Jun Jiu. Dia berbalik dan menatap punggung Jun Jiu, 1 jam menghitung mundur, kecantikan kecil, lari untuk hidupmu gelombang. Bab 403, begitu kaki depan keluar dari halaman, suara bermusuhan dan dingin Mo Yue datang dari kaki belakang. Bagaimana kalau membunuhnya? Kupikir itu bagus. Tidak perlu. Jun Jiu menggelengkan kepalanya, dengan senyum gelap di bibirnya. Orang seperti ini, siksaan baginya untuk gagal dan menamparkan wajahnya lagi dan lagi. Tidak perlu membunuhnya, tapi aku ingin melihat bagaimana dia menangkapku. 1 jam, tanda tanya, nada arogan, sesat dan narsis. Itu membuat telapak tangan Jun Jiu gatal, wajahnya ingin membengkak. Berakting di depannya, kita lihat saja. Kecepatan Jun Jiu tidak cepat atau lambat, dan dia sama sekali tidak merasakan urgensi bahwa seseorang mengejarnya. Dia mendekati sebuah penginapan, membuka kamar dan memberitahu penjaga toko untuk tidak diganggu oleh siapapun. Mo Yue datang dari kegelapan dengan Xiao Hu di lengannya. Dia duduk dengan malas di kursi dan menyipitkan matanya, melihat Jun Jiu keluar dari balik layar setelah berganti pakaian. Rok merah muda persik agak lucu. Jun Jiu mengendurkan rambutnya lagi, menyisirnya menjadi kepan longgar yang menggantung di kepalanya. Tunjuk beberapa bunga manik kelopak persik dan aplikasikan dengan pensil alis pemerah pipi. Hanya dengan 1 batang dupa, Jun Jiu berbalik dan berputar setengah lingkaran ke arah Mo Yue. Bagaimana? Yah, Mo Yue terdiam beberapa saat, matanya berbinar pada Jun Jiu. Setelah beberapa saat, kecantikan flamboyan itu berubah menjadi gadis cantik dan cantik, cerdas dan berperilaku baik. Itu membuat orang ingin mengangkat kepala dan menyentuh kepalanya dengan gatal. Nyatanya, Mo Yue melakukan hal yang sama. Bibir bengkok, nada licik. Xiao Jiwer sangat imut dan cantik. Tentu saja, aku tidak suka membuat diriku terlihat jelek. Tian Wuzong tidak siap saat itu, kekurangan pakaian dan aksesoris. Sebenarnya, dia tidak kekurangan, tapi ada ratusan di ruang gelang semuanya kostum Cina, jadi tidak bisa dipakai di sini. Jun Jiu berbalik dan melihat ke cermin lagi, mengulurkan jari-jarinya yang ramping, dan mengambil lipstiknya.
Bibirnya terlalu cerah, yang tidak cocok dengan citranya yang halus dan berbunga-bunga. Mo Yue mengulurkan tangannya untuk mengambil lipstik tepat setelah dia membukanya. Xiao Jiwer duduk, aku akan datang. Hah? Mengedipkan matanya karena terkejut, Mo Yue sudah mengoleskan lip balm dengan ujung jarinya, dan dengan lembut menyekanya di bibirnya. Gerakannya lembut, matanya yang dalam terfokus pada bibirnya, dan ujung jarinya sedikit tercoreng. Warna bibirnya memudar, dari mawar halus menjadi bibir persik merah muda yang menarik. Sudut mulutnya meringkuk, mata Mo Yue berkilat puas. Oke, ayo kita lihat. Jun Jiu berbalik dan mengambil cermin, melihatnya dengan hati-hati dan tidak menemukan kesalahan. Penyamaran selesai. Jun Jiu dapat yakin bahwa meskipun dia bertemu Xing Luochen secara langsung lagi, dia tidak akan pernah mengenalinya. Belum lagi Xing Luochen, bahkan King Yu tidak akan mengenalinya. Tapi ada sesuatu yang hilang. Jun Jiu mengeluarkan ramuan, menghancurkannya dan mengoleskannya di garis leher. Dia memandang Mo Yue dan menjelaskan, Xing Luochen mengira aku tidak akan mengetahuinya. Tapi aku Master Jun Jiu. Aroma gelap tidak bisa bersembunyi dari hidungku. Ternyata, saat Xing Luochen berpura-pura menggoda rambutnya, dia justru menaburkan wewangian khusus pada Jun Jiu. Rempah-rempah jenis ini terlihat digunakan untuk pelacakan, tidak berwarna dan tidak berbau, dan orang tidak dapat menciumnya dengan hidung. Tapi ini tidak termasuk orang bijaknya Jun Jiu. Pil napas tersembunyi dapat dengan mudah menutupi aroma gelap. Jun Jiu, sekarang penampilan saya telah banyak berubah, dan aroma gelap telah terhapus. Saya hanya menunggu Xing Luochen itu datang kepada saya. Petik 2. Jun Jiu tersenyum sembrono dan berperut hitam. Melihat wajah Jun Jiu yang terlalu imut setelah memakai penyamaran ini, Mo Yue menggerakkan jarinya. Dia sendiri tidak menyadari betapa memanjakan senyum di sudut mulutnya saat ini. Matanya tenggelam, matanya penuh dengan Jun Jiu. Seberapa imut Jiwer kecilnya, bahkan ketika dia berperut hitam dan licik, dia sangat imut sehingga dia tidak bisa menahan diri. Saya benar-benar ingin menyembunyikan Xiao Jiwer, hanya dia yang bisa mengawasinya dan bersamanya. Sifat posesif melonjak, dan sifat mendominasi mendesaknya untuk membawa Jun Jiu pergi. Bawa dia kembali ke istana jurangnya, sehingga hanya ada dia dan Xiao Jiwer di dunia, dan tidak ada yang akan mengganggunya lagi. Tapi Mo Yue enggan. Xiao Jiwer sombong dan sembrono dan berperut hitam. Senyum di sudut mulutnya membuatnya enggan untuk memanjakannya. Ingin menjarah tetapi tidak mau menyerah, dia hanya bisa tersenyum dan menekan semua keinginannya dengan tenang. Mo Yue berbicara, suaranya menjadi serak. Jiwer kecil akan menemukan Xing Luochen. Memantau Akademi Taichu, jadi saya dapat menemukan saya. Jun Jiu melanjutkan, tahanan surga dan Dekan Tiansu sekarang tahu bahwa saya ingin bertemu dengan Din Taichu. Mereka pasti akan menghalanginya, dan tidak ada gunanya bagi saya untuk mengambil risiko. Saya harus memikirkan cara lain. Keluar dari sini dulu, tidak perlu tinggal. Dia menyamar hanya untuk menyingkirkan Xing Luochen. Berurusan dengannya, tidak dibutuhkan. Selama Xing Luochen tidak dapat menemukannya dan menamparkan wajahnya, pria sesat dan narsis seperti itu akan sangat marah. Sekarang kota Taichu dijaga ketat, dan semua orang mencarinya. Jun Jiu berpikir, dia harus membawa Mu Jingyuan, nomor yang sakit, pergi dari kota Taichu terlebih dahulu. Jun Jiu tidak melewati pintu masuk utama, dia terbalik dan melompat dari lantai 2. Saya pergi ke jalan dan membeli payung kertas minyak dan membukanya, dan seorang gadis cantik muncul di atas panggung. Ketika seseorang memandangnya, mereka hanya menganggapnya sebagai gadis kecil yang dimanjakan. Hati-hati, Jun Jiu tidak langsung keluar dari gerbang kota. Sebaliknya, dia berkeliaran di kota Absolute Beginning, mencari lebih banyak informasi. Tanpa diduga, selama perjalanan ini, Jun Jiu bertemu Fu Linzan dan Fu Linsuang secara tak terduga. Mendongak, Fu Linzan dan Fu Linzan sedang berdiri di pintu masuk gang, mengerutkan kening dan mendiskusikan sesuatu. Jun Jiu mengulurkan kekuatan mentalnya dan mendengar percakapan mereka. Fu Linzan mengerutkan kening, tampak cemas. Aku melihat tahanan surgawi di kota Taichu. Jun Jiu tidak akan ada di sini. Petik 2. Jika dia ingin tidak bersalah, dia harus kembali, kata Fu Linsuang dingin. Fu Linzan, tapi Linsuang, Jun Jiu tidak bodoh. Kembali sekarang sama dengan mengirimnya ke tahanan. Kita tidak dapat menemukannya di sini.
Mengapa kita tidak pergi ke tempat kejadian itu terjadi dan mencari jejaknya untuk melihat apakah kita cukup beruntung untuk menemukannya? Beberapa berita, Fu Linsuang tidak menjawab, ekspresinya sedingin biasanya. Hanya dengan menatap matanya orang dapat melihat bahwa dia khawatir. Khawatir tentang keselamatan Jun Jiu. Saat itu, suara yang akrab datang dari belakang. Apakah kamu mencariku? Fu Linzan dan Fu Linsuang menoleh dengan waspada, dan ketika mereka melihat Jun Jiu, mereka mengerutkan kening. Fu Linzan berkata, siapa kamu? Kami tidak mengenalmu. Saya tidak tahu bagaimana mungkin untuk menemukannya. Jun Jiu mengangkat alisnya, dan diam-diam memberitahu mereka berdua dengan bahasa sehari-hari. Jun Jiu, begitu dia melihat mereka berdua, mereka bereaksi. Fu Linzan melangkah mendekat, merendahkan suaranya dan bertanya dengan tergesa-gesa, apakah kamu tahu di mana Jun Jiu? Apakah kamu mengenalnya? Jun Jiu? Sepertinya penyamarannya benar-benar berhasil, dan dia bahkan tidak mengenalinya bahkan setelah dia meledakkan dirinya sendiri. Diam-diam mendukung dahinya, Jun Jiu menggunakan payung kertas minyak untuk menghalangi pandangan orang-orang di jalan di belakangnya. Dia berkata tanpa daya, saya Jun Jiu, adik perempuan. Apakah kamu bercanda? Fu Linzan berkata dengan kosong. Bab 404, Jun Jiu juga tanpa ekspresi, dan dia hanya bisa berkata, pertama kali kita bertemu, itu di Dansong. Kamu dan Fu Linsuang menyarankanku untuk tidak menghancurkan Dansong. Apakah kamu perlu aku menjelaskan lebih detail? Jun Jiu, tanda seru petik 2, Fu Linzan terkejut lagi, dan harus mengendalikan suaranya agar suaranya tetap rendah. Dia memandang Jun Jiu dan berbalik untuk melihat Fu Linsuang. Kejutan melintas di mata Fu Linsuang, tapi dia mengangguk. Ini Jun Jiu, lalu apa yang kamu lakukan? Ini disamarkan. Ya Tuhan, kamu benar-benar orang yang berbeda. Keterkejutan Fu Linzan sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Sembrono dan sembrono, kecantikan menakjubkan yang mekar seperti mawar api berubah menjadi gadis persik merah muda yang lincah dan cantik. Siapa yang bisa percaya ini adalah seseorang? Bola mata Fu Linzan hampir mengenai wajah Jun Jiu, dan dia tidak dapat menemukan tanda-tanda kelainan. Fu Linzan melebarkan matanya dan merendahkan suaranya. Bagaimana kamu melakukannya? Sangat menakjubkan. Tinggalkan kota awal mutlak dulu. Ada orang lain di sini yang menangkapku. Siapa? Fu Linsuang bertanya. Memegang payung kertas minyak, Jun Jiu berjalan di antara Fu Linzan dan Fu Linsuang. Sekilas, yang lain mengira mereka saudara kandung. Jun Jiu menatap mereka berdua, dan berkata, Xing Luochen. Begitu langkah kakinya berhenti, Fu Linzan dan Fu Linsuang menatapnya bersama. Melihat ekspresi keduanya, Jun Jiu terkejut, terpana, khawatir, dan agak jijik. Dalam hati Jun Jiu, reputasi Xing Luochen memiliki definisi yang lebih sedikit. Sambil mengerutkan kening, Fu Linzan berkata, apakah kamu yakin itu Xing Luochen? Bukankah dia pergi ke Guiksu dan belum kembali selama lebih dari 3 tahun? Fu Linzan dan Fu Linsuang berkelana ke kota Taichu untuk menemukannya. Persahabatan ini layak atas kepercayaan Jun Jiu pada mereka. Setelah mengetahui sebab dan akibat, Fu Linzan dan Fu Linsuang saling memandang, keduanya merasa bermasalah. Tanpa diduga, Xing Luochen kembali. Fu Linzan memberitahu Jun Jiu bahwa Xing Luochen adalah orang yang jauh lebih menakutkan daripada Hong Ying. Remaja itu menjadi terkenal, dan bakatnya juga yang terkuat di antara para murid generasi elit mereka. Biru kelas 6, warnanya hampir ungu. Dan itu memiliki beberapa hubungan dengan rumah Tai Huang, yang sangat sulit. Selain itu, dia bertindak diam-diam dan licik, dan suka bermain dengan kehidupan manusia. Metodenya bahkan lebih buruk daripada metode Hong Ying. Oleh karena itu, dia adalah orang berbahaya yang tidak dapat dihindari oleh semua murid dari ketiga perguruan tinggi. Tanpa diduga, ketika Xing Luochen kembali, dia memperhatikan Jun Jiu. Fu Linzan menurunkan suaranya dengan cemas, untungnya, kamu telah menyamar sehingga kami tidak dapat mengenalimu. Cepatlah, semakin cepat kamu meninggalkan kota awal mutlak, semakin baik. Linzan, Jun Jiu, Fu Linsuang, memanggil mereka secara tiba-tiba. Mereka semua mengangkat kepala untuk melihat Fu Linsuang. Melihat Fu Linsuang menatap ke depan dengan cemberut dingin, mereka mengikuti tatapan mereka. Katakan Cao 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 ada di sini. Berdiri di jalan di depan, siapa bukan Xing Luochen? Xing Luochen melihat mereka dari jauh dan berjalan mendekat. Ups,
Fu Linzan buru-buru mengirimkan transmisi suara untuk memberitahu mereka berdua. Jangan lakukan itu. Xing Luochen adalah spiritualis hebat tingkat 3, kita tidak bisa mengalahkannya. Dan jika kita melakukannya, akan merepotkan jika kita dikelilingi oleh orang mati dari surga. Jun Jiu mengangkat alisnya. Fu Linzan mengatakannya dengan bijaksana, dia adalah satu-satunya yang benar-benar dalam masalah. Tapi mereka masih berdiri di sampingnya, tak bergerak. Sudut mulut Jun Jiu meringkuk, dan dia menatap Xing Luochen dengan senyum tipis. Bisakah Xing Luochen mengenalinya? Fu Linzan, aku sudah lama tidak bertemu Fu Linsuang. Mengapa kamu berada di kota Taichu? Xing Luochen berjalan mendekat dan menatap mereka dengan cibiran licik. Matanya berbalik dan mendarat di Jun Jiu, mengukur Xing Luochen dan bertanya, siapa ini? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Aku murid Zixiao. Siapa kamu? Aku juga belum pernah melihatnya. Pas Yu. Jun Jiu adalah orang pertama yang berbicara di depan Fu Linzan dan Fu Linsuang, dan dia tersenyum ringan pada Xing Luochen, mengungkapkan keingintahuannya kepada Xing Luochen tepat. Fu Linzan menerima petunjuk Jun Jiu, dan buru-buru berkata, ini adalah adik perempuan kami. Kakak Xing tidak sering datang ke kampus kami, jadi normal untuk tidak mengenal satu sama lain. Oh. Xing Luochen tersenyum, matanya masih melekat pada Jun Jiu. Dengan murah hati, Jun Jiu membiarkan Xing Luochen memeriksanya. Matanya tampak menatap bunga di tubuh Jun Jiu, tetapi pada akhirnya dia tidak menemukan apapun. Xing Luochen curiga mungkin Jun Jiu yang bersama Fu Linzan dan yang lainnya. Itu normal bagi Jun Jiu untuk meminta bantuan Fu Linzan dan yang lainnya. Namun, dia menatap untuk waktu yang lama, matanya yang tajam hampir menembus gadis di depannya, dan dia tidak dapat menemukan sedikit pun kesamaan antara dia dan Jun Jiu. Dia bukan Jun Jiu. Xing Luochen tiba-tiba kehilangan minat, dan dia perlahan membuang muka. Dia membuka mulutnya, Fu Linzan, Fu Linsuang. Penatua Agung Taichu terbunuh baru-baru ini, sebaiknya kamu tidak berkeliaran di sini. Kalau tidak, sudut mulutnya terangkat, dan senyumnya menyeramkan dan mengancam. Xing Luochen, hati-hati dicurigai oleh Dekan Taichu, kamu adalah kaki tangan pengkhianat Jun Jiu. Petik 2, apakah itu kecurigaan Dekan Taichu, atau kamu ingin menghukum? Fu Linsuang tidak sopan, dan berbalik kembali dengan dingin. Xing Luochen juga tidak marah, dia tertawa terbahak-bahak. Segera, dia mengangkat dagunya, melambai kepada mereka dengan angkuh, berjalan mengitari mereka dan pergi. Dia masih ingin menangkap Jun Jiu, jadi dia tidak punya waktu untuk membuang waktu untuk mereka. Jun Jiu, ayo pergi, kita harus kembali. Ah bagus, mereka dan Xing Luochen berbalik dan berjalan kedua arah yang sama sekali berbeda. Xing Luochen tidak pernah membayangkan bahwa Jun Jiu, yang ingin dia tangkap, lolos dari bawah hidungnya dengan cara yang adil. Saya tidak tahu apakah Xing Luochen mengetahuinya setelah itu, apakah dia akan muntah darah karena marah. Meskipun dia menabrak Xing Luochen, dia meninggalkan Absolute Beginning City tanpa bahaya. Naik kuda, mereka berlari keluar kota sejauh 20 mil sebelum berhenti setelah Jun Jiu berhenti lebih dulu. Fu Linzan berkata, Xing Luochen ada di kota Taichu, semakin jauh kita pergi, semakin baik. Tempat ini masih terlalu dekat. Mereka mengira Jun Jiu lelah. Namun, Jun Jiu menarik kendali kudanya, memberi isyarat kepada mereka, dan mengikutinya. Saling memandang dengan heran, keduanya akhirnya mengikuti Jun Jiu ke dalam hutan sambil tetap bingung. Kuda-kuda itu ditempatkan oleh mereka di tempat-tempat tersembunyi di dalam hutan. Kemudian saya masuk ke dalam untuk minum teh, dan melihat ke atas untuk melihat ngarai di tengah gunung. Jun Jiu berkata, ada baut panah mekanik di pintu, hati-hati jangan sampai menginjaknya. Dengan pengingat Jun Jiu, keduanya menemukan panah mekanik tersembunyi di rerumputan dan di bawah tanah. Ketajaman ujung panah membuat keduanya terkejut. Berjalanlah ke ngarai setelah menghindari panah mesin. Suara King Yu datang dari dalam. Adik kecil, kamu kembali. Mereka, Fu Linzan, Fu Linsuang. Melihat mereka berdua, King Yu cukup terkejut. Di sisi lain, Fu Linzan dan Fu Linsuang bahkan lebih heran ketika mereka melihat Mu Jingyuan berbaring telentang di atas selimut. Mata Fu Linzan hampir keluar. Dia menunjuk ke arah Mu Jingyuan dan menarik napas dalam-dalam. Fu Linzan, Mu Jingyuan, apakah dia masih hidup? Bab 405. Jika Xing Luochen tidak mengganggu situasinya, dia seharusnya menjelaskan kepada Dekan Taichu saat ini, dan berhasil mengembalikan kepolosannya.
Sayang sekali, tapi dia tidak terlalu berharap, jadi dia tidak kecewa. Fu Linzan menatapnya, dan bertanya dengan gugup dan penuh semangat, jenis luka apa yang diderita Mu Jingyuan? Mengapa ada desas-desus bahwa kamu membunuh Mu Jingyuan? Dan Tetua Agung dan yang lainnya, apa yang terjadi setelah kamu meninggalkan musim semi Lingsu? Sesuatu. Fu Linsuang juga menatap Jun Jiu, matanya yang dingin dan tenang juga bertanya padanya. Jun Jiu, ceritanya panjang. Tapi sebelum aku membuka mulut, aku ingin bertanya padamu, apakah kamu percaya padaku? Apakah kamu percaya setiap kata yang aku katakan? Ada rumor yang beredar di luar, dan Dekan Taichu mengeluarkan pernyataan untuk mengejarnya. Perintah pembunuhan hampir pasti. Murid dari 3 akademi besar telah bergabung dalam barisan mengejar dan membunuhnya dalam keadaan seperti itu. Dapatkah Fu Linzan dan yang lainnya mempercayainya? Tepat setelah Jun Jiu selesai berbicara, Fu Linzan mengangguk tanpa ragu. Aku percaya kamu. Kamu terlihat sangat tampan, kenapa kamu tidak percaya padaku? Ahem, King Yu tersedak. Meskipun dia tidak melihat Mo Yue kembali mengejarnya, menurut masa lalu, Mo Yue pasti mendengarkan secara diam-diam. Anak muda, main mata dengan Jun Jiu di depan Mo Yue, keberanianmu terpuji. Meskipun King Yu dan Leng Yuan belum pernah bertemu satu sama lain, sirkuit otak mereka telah mencapai level yang sama. Aku percaya padamu. Fu Linsuang jauh lebih tenang daripada Fu Linzan. Dia memandang Jun Jiu dengan tenang dan acuh tak acuh, lalu berkata, dalam hal kekuatan, kamu tidak dapat membunuh Tetua Agung dari awal pertama. Dalam hal motivasi, meskipun aku tidak tahu apakah kamu memiliki kebencian terhadap mereka, sama sekali tidak perlu bagimu untuk melakukannya pada saat itu. Dan, bahkan jika kamu ingin membunuh Tetua Agung dan Yunni, kamu pasti tidak akan membunuh Mu Jingyuan. Fu Linzan mengambil kata-kata itu dan berkata, secara intelektual, mereka mempertanyakan rumor tersebut. Secara emosional, mereka mempercayai Jun Jiu. Dengarkan kata-kata mereka dan lihat reaksi emosional mereka di mata Anda. Sudut mulut Jun Jiu meringkuk, terima kasih telah percaya padaku, tapi kebenarannya rumit. Kau tahu, dan kau akan jatuh ke pusaran berbahaya sepertiku. Apa kau yakin masih mau mendengarkan? Dengar, katakan padaku. Oke, sudah diingatkan, dan Jun Jiu bukan lagi rahasia. Dia berkata, bukannya aku mengkhianati Akademi Taichu, tetapi Tetua Agung ingin membunuh kita. Kita hanya bisa melawan dan membunuh mereka terlebih dahulu. Yunni yang melakukannya, tapi aku tidak menyangka dia melarikan diri dengan hidupnya secara kebetulan. Fu Linzan buru-buru bertanya, bagaimana dengan Tetua Agung? Tetua Agung adalah spiritualis agung tingkat kelima. Jadi dia pasti dibunuh oleh Jun Jiu, bukan? Ini melawan langit, dan tidak mungkin bagi seorang spiritualis tingkat 5 untuk membunuh seorang spiritualis besar tingkat 5. Sudut mulutnya berkedut, Jun Jiu mengangkat kepalanya dan melihat keluar dari celah ngarai. Dia sepertinya melihat seseorang melalui sesuatu, dan berkata dengan senyuman di suaranya, mungkin di masa depan, kamu akan bertemu dengan orang yang membunuh Tetua Agung. Dari kata-kata Jun Jiu, mereka mendengar bahwa Jun Jiu tidak mau perkenalkan dia. Tapi hubungannya jelas, orang yang membunuh Tetua Agung adalah kenalan Jun Jiu, dan hubungannya sangat dekat. Fu Linzan dan Fu Linsuang tidak bertanya lagi. Pahami derajatnya dan jangan berlebihan. Ini adalah kunci untuk mempertahankan persahabatan yang langgeng. Sekarang kalian semua tahu. Aku bisa bertanya, adik perempuan, apa yang terjadi padamu di kota Taichu? Bagaimana kamu bertemu Fu Linzan dan yang lainnya? Juga, apakah kamu pernah melihat Dekan Taichu? King Yu bertanya. Jun Jiu memberitahu King Yu prosesnya, dan King Yu menghela nafas lega. Selama Jun Jiu baik-baik saja, tidak ada lagi yang penting. Fu Linzan bertanya pada Jun Jiu, apa yang akan dia lakukan sekarang? Absolute Beginning City pasti tidak bisa kembali. Xing Luochen masih mencari Jun Jiu di seluruh kota, dan ada tahanan yang dikelilingi oleh tentara yang tewas, jadi Jun Jiu tidak dapat melihat Dekan Taichu bahkan ketika dia kembali. Dan Mu Jingyuan masih belum bangun. Fu Linsuang, mengapa kamu tidak, Jun Jiu, kembali ke Sixiao bersama kami? Petik 2. Pergi ke Universitas Sixiao. Ya, Jun Jiu, kamu bisa pergi ke perguruan tinggi kami. Selama kamu memberitahu guru apa yang terjadi, Tuan pasti akan mempercayaimu. Dan aku juga akan membantumu. Dengan cara ini keselamatanmu akan terjamin.
Mata Fulinzan berbinar, menanti untuk menunggu Jun Jiu mengangguk. Jun Jiu mengingat Dekan Zi Xiao dalam benaknya. Baik dan baik hati, kontak di jalan menuju mata air Lingsu tampaknya adalah orang tua yang adil dan tegas. Dan dia memiliki hubungan yang sangat baik dengan Din Taichu, yang tampaknya merupakan pilihan yang baik. Tapi Jun Jiu tidak langsung setuju. Dia memandang mereka berdua dengan ringan. Aku akan memikirkannya. Menghindari mereka, King Yu hendak berbicara tetapi Xiao Ying mendahuluinya. Xiao Ying berkata, Jun Jiu, jangan mudah percaya pada siapapun. 3 perguruan tinggi telah berdiri selama 100 tahun dan saling berhubungan satu sama lain. Bahkan jika Dekan Zixiao dapat dipercaya, pasti ada mata-mata Tiansu di perguruan tinggi Zixiao. Anda akan terungkap segera setelah Anda pergi. Kami tahu itu. King Yu mengerutkan kening. Xiao Ying berkata lagi, saya punya ide. Selama Anda membutuhkan Jun Jiu, saya dapat memiliki Anda dan meminjam kekuatan alam Raja Roh Anda. Ketika Anda kembali ke Akademi Taichu, siapa yang berani membunyikan bip di depan kekuatan absolut? Siapapun yang berani mengalahkan mereka. Mendengar ini, Bubu King Yu memasang ekspresi terkejut. Jun Jiu tenang dan tenang, dia hanya bertanya, berapa lama itu bisa bertahan? 1 jam. Jika melebihi tubuhmu, aku akan terluka parah. Tidak cukup, nada bicara Jun Jiu dingin. 1 jam jauh dari cukup, itu hanya bisa menyelesaikan masalah Akademi Taichu, tidak cukup untuk menangani Tiansu. Dan Jun Jiu tidak berpikir bahwa Tiansu bisa dimusnahkan sekaligus dengan kekerasan. Jangan lupakan darah yang keluar. Jika Hong Ying bisa kabur sekali, Din Tiansu dan Xing Luochen bisa kabur sekali. Begitu dia gagal, dia akan menghadapi balas dendam yang lebih sengit dan sengit dari para tahanan. Dia tidak bisa bertindak gegabah, setiap langkah harus dipertimbangkan dengan cermat. Jun Jiu tiba-tiba menatap Xiao Ying dan berkata, karena kamu ingin membantu, pergilah ke kota Taichu dan temukan seorang pria bernama Xing Luochen. Lalu ikuti dia dan menguping rencananya. Aku ingin tahu setiap kata. Xiao Ying mengangguk, dan rubah mekanisme melompat keluar dari celah di ngarai dan dengan cepat menghilang. King Yu melihatnya dengan nada terkejut. Adik perempuan, Xiao Ying sepertinya tiba-tiba rajin. Jun Jiu, terkadang ada rasa krisis, jadi saya bisa pindah. Ketika Xiao Ying membawa kembali beritanya, saya akan melihat apakah saya ingin pergi ke Zixiao. Petik 2, baiklah, dengarkan kamu. King Yu mengangguk. Matahari terbenam di barat, dan Xing Luochen berdiri di gerbang kota, wajahnya gelap seperti dasar pot. Pemaksaan yang menakutkan di sekitarnya membuat orang tidak berani mendekatinya bahkan setengah langkah pun. Tahanan mati yang datang untuk melaporkan berita itu juga terbaring di tanah dengan gemetar di bawah paksaan. Sambil menggertakkan giginya, Xing Luochen berkata, aku tidak dapat menemukan Jun Jiu. Tidak mungkin ada tentara yang mati di dalam dan di luar kota pada masa-masa awal, dan dia tidak dapat melarikan diri. Bagaimana mungkin dia tidak ditemukan? Jawab para prajurit yang tewas. Xing Luochen hanya bisa mengutuk satu sampah, dadanya naik turun, dan tinju Xing Luochen terkepal. Dia tidak percaya bahwa dia akan kalah dari guru spiritual tingkat kelima seumur hidupnya. Papa ditampar di wajahnya dari pagi sampai sekarang. Tidak ada petunjuk. Aroma gelap yang ditinggalkannya juga terhapus. Bagaimana Jun Jiu kabur? Bersambung.